Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan siswa. Semoga kita tetap semangat paginya. Bapak Ibu dan siswa, sengaja Ibu kumpulkan di sini karena Ibu akan menyampaikan pembahasan mengenai budaya positif, budaya positif. Ini berkaitan dengan urusan kesiswaan, terutama BK, wakil kesiswaan, kemudian wali kelas dan siswa. 3 siswa yang terpilih untuk menerima penugasan dari Ibu. Ini sudah Ibu siapkan slide PPT-nya atau PowerPoint-nya. Ini dalam rangka tugas yang diberikan oleh kementerian tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Ibu memperkenalkan diri walaupun sudah kenal, Susilawati, kemudian berasal dari SMP yang sama, yaitu SMP 1 Banyuasin 3. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif ini kita mulai dengan experting terlebih dahulu Expertingnya akan Ibu siapkan sebuah kertas untuk digenggam oleh Bapak Ibu secara berpasangan, misal Pak Is dengan Bu Aisyah. Tulis atau gambar apa saja yang mau digambar, kemudian genggam dua pasangan tadi untuk membuka genggaman tersebut. Boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara menghardik, boleh dengan cara mengancam atau menyuap. Silakan gambarkan apa gambar enak, apa gambar berlian. Silakan digambar. Setelah itu genggam di tangan kanan atau tangan kiri, Nah, kalau sudah, silakan Pak Is pasangannya Bu Aisyah. Pak Is dan Bu Aisyah. Apa Pak Is yang menggenggam, Bu Aisyah mau membuka genggaman tersebut, atau sebaliknya? Terlihat dengan Bu Lisna, kemudian Bu Ariati sama Bu Tiara, kemudian Bu Sida sama Bu Napoli, kemudian Ibu lipat sama rehat saja, bisa tidak ada kawan. Sudah, silakan dipraktekkan. Silakan salah satu yang menggenggam. Siapa saja yang dipilih menggenggam, silakan membukanya. Salah satu yang membukanya. Sekuat tenaga. Kalau udah kuat tenaga, buka. Dirayu, boleh dirayu, boleh menghardik, bagaimana? Sudah. Ya. Apa nanti suap? Apa nanti suap? Nah, ini lihat ya. Sudah. Sekarang tanya dulu, kira-kira bisa tidak dibuka? Pak Is terbuka. Pak Is buka dengan cara mempertahankan dengan kuat sebuah tenaga, atau membukanya karena sesuatu hal lain? Karena kami beda jenis. Karena berbeda jenis tidak enak dipegang ya Pak Is ya. Bagaimana? Teriak ya Is? Bisa dibuka.
Dibujuk ya, dengan dibujuk. Ini saya buka. Tidak bisa buka. Nah, dari S briefing tadi sudah ditanya berbagai macam alasan yang disampaikan untuk membuka kepala tangan. Jadi saya tanya, apakah kita memegang kontrolnya adalah orang yang A atau orang yang B? Dari S briefing tadi, misalnya Pak Is atau Bu Aisyah memegang kontrol, kira-kira siapa? Ya, yang memegang kontrol itu sebenarnya adalah yang menggenggam, ya, yang menggenggam. Kita sendiri yang memegang kontrol, bukan orang lain. Ya, walaupun itu terlepas karena dibujuk, ya, dilepaskan akhirnya, tapi kita yang memegang kontrolnya, ya, dirayu, ya, kemudian karena berbeda jenis, ya, tidak mau dipegang, jadi terpaksa melepas. Tapi kita sendiri yang memegang kontrol diri kita. Itu maksud dari S briefing kita itu, ya. Jadi orang lain tidak memegang kontrol kita, diri kita lah yang memegang kontrol ini, ya, S briefingnya. Nah, budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya positif hal yang baik kata kami. Kebiasaan. Bagaimana? Ya. Hal yang baik, kebiasaan yang baik, hal yang terpuji itu Aisyah. Anak-anak ada yang tahu? Pengaruh yang baik anak-anak. Ya, terima kasih telah memberikan pendapatnya, bagus sekali. Semuanya masuk dalam poin dari apa yang dikatakan budaya positif. Nah, ini budaya positif di sekolah. Nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan hormat serta tanggung jawab. Itu budaya positif. Jadi mereka berkembang menjadi mandiri, kritis, hormat dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Perubahan paradigma, ya, perubahan paradigma di sekolah, ya, diharapkan sekolah tersebut menyenangkan, ya, menyenangkan, lingkungannya positif, kemudian aman, nyaman. Itu yang diharapkan, ya, lingkungan yang ada di sekolah. Kemudian tujuan murid adalah di sekolah, ya, berpikir, bertindak mandiri, kemudian bertanggung jawab, mencipta. Nah, ini tujuan murid datang ke sekolah. Perubahan paradigma, ya, perubahan paradigma itu ada disiplin positif. Di dalam disiplin positif ada teori kontrol. Nah, kontrol ini ada pada guru, ya, karena guru lah yang menghadapi permasalahan murid yang ada di sekolah. Perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya, posisi kontrol tersebut? Stimulus respon, kemudian teori kontrol yang sekarang kita gunakan, ya. Kalau stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kadang itu
Terkadang kita memaksa orang itu sama dengan pandangan dan pikiran kita. Ya. Nah, kalau sekarang teori kontrol mengarahkan bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya menghargai, ya, membebaskan pendapat seperti itu atau pandangannya tadi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, ya. Perilaku anak misalnya melakukan kesalahan, misalnya dia main-main, kita tinggalkan belajar, itu merupakan kesalahan bagi kita. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku anak tersebut mempunyai tujuan. Yang kita tinggalkan mereka di kelas, tujuannya bisa dia ingin bebas, ya, bisa dia senang ingin mengganggu kawan, bisa juga dia tujuannya ingin berpuasa, ya, di dalam kelas tersebut. Itu tujuannya sekarang teori kontrol. Jadi sebelum kita menangani soal siswa, kita tanyakan dulu, ya, alasannya dia mengapa dia melakukan tersebut. Ya, biasanya dia mempunyai tujuan, ada yang minta perhatian seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan mereka tersebut kalau stimulus respon salah menurut kita dulu. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu, ya. Dia kadang merefleksikan apa yang dia inginkan tidak tercapai, akhirnya dilakukannya hal-hal yang mungkin agak merugikan kawan atau merugikan dirinya sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Tapi kalau teori kontrol hanya kita sendiri yang mengontrol, ya. Diri kita yang dapat mengontrol. Orang lain tidak bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kita anak, ya, kadang juga tidak bisa kita kontrol, ya, apalagi orang lain, bukan pribadi kita. Kemudian stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi sekarang, ya, kolaborasi. Kemudian stimulus respon model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol menang-menang, ini maksudnya. Kemudian what is disiplin? Apa itu disiplin? Ada yang tahu disiplin? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita diharapkan dalam disiplin ini jangan menggunakan hukuman atau sanksi. Ya, lebih baik kita menggunakan konsekuensinya saja. Nanti akan jelaskan lebih lanjut. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itu adalah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di buku yang berjudul Ki Hajar Dewantara, berjudul Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470, ya. Ini dari buku Ki Hajar Dewantara. Nah, ini pengertian dari disiplin. Disiplin adalah kemampuan tanpa dorongan dari orang lain. Disiplin itu
kesadaran dari kita sendiri, ya. Itu akan terbentuk karakternya kalau dia berdasarkan kesadaran diri. Tapi kalau dipaksa itu tidak akan terbentuk karakternya. Ya. Nanti kalau itu terbentuk, lama juga hasilnya didapat. Tadi saya katakan bahwa budaya positif itu ada teori motivasinya selain posisi kontrol. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar, kemudian internal itu datang dari diri kita sendiri, dari dalam. Contoh, ya, motivasi eksternal. Kita masuk jam 7:04, ya 7:15 menit. Anak berusaha untuk datang ke sekolah sebelum jam 7:15. Ya, dia takut terlambat karena takut dihukum di depan. Ya, takut dihukum keliling lapangan, ya, atau dihukum skor jam, push up dan sebagainya. Kemudian juga mungkin disuruh melapor ke guru piket, melapor ke wali kelas, melapor ke guru BK, baru bisa sampai ke kelas. Anak tidak mau yang seperti itu, ya. Jadi dia jam 7, sebelum 7:04 dia hadir. Beda dengan motivasi internal. Kalau motivasi internal, dia datang bukan karena sesuatu. Dia datang lebih cepat bukan karena sesuatu, bukan takut dihukum, bukan takut diberi hadiah, bukan. Ya, tapi melainkan kesadaran dirinya. Saya jam 7 sudah ada di sekolah. Ya, saya sudah siap. Nah, seperti itu. Ya. Itu motivasi internal. Jadi kalau motivasi eksternalnya itu ada dorong dari luar. Mungkin karena tadi dipaksa takut dihukum, mungkin karena ingin dapat hadiah. Seperti itu dikatakan misalnya kalau guru itu guru terdisiplin. Nah, karena dapat hadiah ya untuk menjadi orang nomor 1 terdisiplin di sekolah, jadi dia datang lebih cepat. Nah, itu karena minta hadiah atau hadiah, ya itu motivasi perilaku manusia dalam disiplin positif. Kemudian peraturan sekolah, ya peraturan sekolah itu kalau dilanggar ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Ya. Konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah sanksi, ya. Sanksi yang diberikan kadang tidak sesuai dengan porsinya, ya. Hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuai dengan kelakuan atau kesalahannya, bukan menghukum kalau konsekuensi. Kemudian kalau restitusi ini ada segitiga yang akan dilakukan oleh seorang guru bila siswanya melakukan kesalahan. Nah, ini ya silakan nanti dijawab ya Bapak Ibu dan siswa. Tidak guru terlihat ya. Nah, pertama mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pilihannya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman. Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau ada kesepakatan pelajaran PJOK, ya. Kita lihat jawabannya. Jawaban Bapak Ibu dan siswa. Ya, sepertinya empat semua ya. Nah, berarti kita sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi nanti kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, kita ambil konsekuensi saja ya. Kalau dia tertidur misalnya di kelas, ya lewat artinya pelajaran hari itu suruh dicatat, ya jangan suruh keliling lapangan lagi. Kemudian apa namanya, kerjakan PR di kelas, jadi suruh kita kerjakan ulang, ya suruh kita suruh selesaikanlah PR-nya itu ya dengan pantauan kita di depan. Jadi tidak usah kita suruh keluar lagi ya. Kalau suruh keluar berarti itu hukuman sudah. Jadi kita sesuaikan dengan kesalahannya saja ya. Dengan konsekuensi ya yang kita jawab tadi ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang menyakitkan bagi anak kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, seperti dia menumpahkan air setelah tumpahannya biar lagi ya bersih. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah ini dendam ya, datangnya dendam dari siswa atau murid. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman hanya jangka pendek saja, ya tidak lama sudah hilang karena saat di depan kita saja seperti itu sudah hilang ya, karena dia bukan diberi hukuman tapi diberikan konsekuensi saja. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jadi dia benci bahkan tambah berontak ya, tambah berontak. Jadi kalau konsekuensi anak lebih menghargai ya disiplin yang dibuat atau peraturan yang dibuat. Kemudian mendorong anak, bukan paksaan ya, hukuman itu memaksa, sedangkan konsekuensi itu berupa tanggapan. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri yang tersakiti, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau konsekuensi. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya dia selalu berbohong ini, dia berkelit kalau bakal dihukum. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan kalau konsekuensi. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara kalau konsekuensi. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi pada disiplin positif di sekolah. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, ya, merupakan pilihan. Nanti di bagian solusi restitusi itu anak yang menemukan sendiri solusi atau dari kesalahan tersebut
bagaimana cara memecahkannya. Kemudian hukuman membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi jangka waktu pendek. Restitusi memuatkan untuk anak atau murid dalam jangka waktu panjang. Nah, kita menguatkan di sana seperti bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan, itu manusiawi, ya. Saya, ibu, bapak, orang lain pasti melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut kita akan perbaiki, ya, seperti itu. Nah, itu penguatannya kalau itu restitusi. Kemudian hukuman anak merasa korban, kemudian konsekuensi korban yang bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Maksudnya mendapatkan ganti itu dia menemukan sendiri solusinya, ya, pemecahan masalahnya. Jadi diberikan kesempatan anak untuk menemukan solusinya, ya. Kemudian perilaku pasif, anak cenderung pasif kalau hukuman, atau lebih lagi lebih agresif, ya, tambah parah kelakuannya. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalahnya terpecahkan, tidak ada dendam di antara siswa dengan guru itu sendiri. Keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, dalam bentuk positif. Berarti kita tidak boleh, ya, membuat keyakinan kelas tersebut menggunakan kata tidak, ya, tidak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat tidak harus baku, ya, bisa berubah, bisa bergerak, bisa ditambah seperti itu. Ya. Melihat kondisi dan situasi anak di kelas, ya, biasanya setiap kali pertemuan ada perlakuan yang muncul. Nah, kita bisa menambah peraturan kelas berupa keyakinan kelas itu tadi. Peraturan, ini contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelasnya apa kira-kira? Keyakinan kelasnya kalau selalu kembalikan buku pada tempatnya. Apa contohnya? Apa keyakinan kelasnya? Tidak boleh menggunakan kata negatif, kemudian gunakan kata-kata yang umum berupa hal yang universal, ya. Tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Jadi meminjam punya teman, kembalikan, itu masuk juga, ya, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinan kelasnya bisa kita buat saling menghargai atau menghormati, bisa masuk. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini menghargai waktu, ya, menghargai waktu atau disiplin
ya terhadap tujuan kita ya, ingin belajar seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, ketertiban ya, ketertiban. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, bersabar, ya saling menghargai. Gunakan masker demi kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah ini jawabannya ya, jawaban dari peraturan yang kita buat di kelas terbentuklah menjadi keyakinan kelas. Jadi kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya kita buat tanggung jawab. Jadi diharapkan membuat keyakinan kelas itu yang panjang-panjang, pendek saja agar dihafal ya, diingat oleh siswa. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain atau menghormati diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, ini kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan. Nah kita sebelumnya kita membuat keyakinan kelas selalu menggunakan kata dilarang dengan tidak boleh. Rupanya seperti ini cara membuat keyakinan kelas. Kita sampaikan dulu dengan anak. Kita buat peraturan kelas. Buat dulu peraturan kelas, kita jabarkan. Setelah kita jabarkan baru kita buat keyakinan kelas. Kita buat kesimpulan. Misalnya anak tersebut makan di kelas, tertidur di kelas. Itu masuk di menghargai, ya, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Ya. Dia makan, Rehan makan, kita makan. Mungkin dia pulang kan? Nah, seperti itulah hargai orang lain seperti itu. Jadi dibuat satu saja, ya, jangan dijabarkan secara terinci, satu saja agar mudah diingat. Nah ini contoh keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Singkat, ya, singkat, tidak terlalu panjang. Saya sendiri membuat keyakinan kelas sebelumnya panjang, banyak sekali deretannya, ya. Ada deretan sampai 8 sampai 10, ya. Yang ada di dalam sana tidak boleh, dilarang. Nah, berarti sekarang kita tidak lagi menggunakan kata-kata negatif, harus kata yang positif, mudah diingat, universal. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini masih ada hubungan dengan budaya positif tadi. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. 5 kebutuhan dasar itu, pertama bertahan hidup, makan, minum, rumah, pakaian, nah seperti itu. Misal anak ini jam belajar keluar permisi dengan kita, ada tahu-tahunya jajan di kantin. Kita tidak harus marah langsung dengan anak, kita tanya, kamu mungkin punya alasan lah, mengapa kamu jajan jam belajar sekarang? Anak pasti menjawab, aku lapar. Nah itu termasuk kebutuhan dasar anak. Dia lapar. Kalau dia mulutnya keroncongan, jatuhnya kepalanya pusing, dia tidak bisa menerima pelajaran, jadi perlu isi dulu. Nah, seharusnya orang di rumah yang perhatian dia dengan anak, kalau bisa pagi-pagi anaknya sarapan, jangan sampai berebut jam belajarnya di kelas. Begitu. Jadi tanya dulu, dia itu lapar, sama seperti kita guru, ya. Nah, seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, ini ingin
hebat karena mungkin diremehkan dan sebagainya ya. Alasan anak tersebut dia melakukan kesalahan. Kemudian kesenangan. Nah, dia hanya ingin senang-senang saja. Ya alasannya main-main saja Bu. Kalau dia ada jawab seperti itu, tapi dia ingin senang-senang. Kemudian kebebasan. Nah, ingin bebas tujuannya. Nanti akan dijelaskan terinci. Kemudian minta perhatian, kasih sayang dan rasa diterima. Itu minta perhatian dia. Ya, minta perhatian, minta dipanggil, minta dinasehati. Ya, karena mungkin anak tersebut kekurangan perhatian dari orang tuanya. Ya. Dengan diperhatikan, orang tuanya dipanggil, orang tuanya jadinya lebih perhatian pada anaknya. Yang tadinya cuek kan, orang tuanya. Dengan dipanggil guru, orang tuanya lebih perhatian lagi kepada anaknya. Ya, misalnya dia sibuk dengan main HP, di rumah orang tuanya memperhatikannya untuk tidak lagi main HP. Mungkin anaknya minta diperhatikan seperti itu. Ini lebih ya. Lanjut. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru ini ya, khusus pada guru. Pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu yang ada di sini di posisi manakah itu? Hah? Saya enggak segalanya. Galanya. Penghukum juga, teman juga, merasa bersalah juga, pemantau juga, manajer juga. Hah? Semuanya ya, semuanya ada pada Bapak Ibu. Akan dicontohkan akan ada contoh video ya, nanti disimak videonya, posisi kontrol yang mana nanti Bapak Ibu. Kontrol video, banyak video nanti dilihat. Kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima proses kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak murid hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan mengeluarkan, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang diri dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ya, nak? Lambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali lainnya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sama sekelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga melalui waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang tertentu saja. Baik Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baiklah, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan membuka alarm kapan, Naren? Sudah selesai. Jadi Naren membuka alarm untuk bangun besok pagi yang akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang mungkin perlu Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Baik, Naren. Terima kasih untuk kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari
mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu contoh video posisi kontrol. Tinggal kita sebagai guru posisi mana, ya. Tapi lebih disarankan kita menggunakan posisi kontrol yang kelima, manajer. Karena manajer ini menerapkan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Ini kita lihat dulu tabel, ya, tabel 5 posisi kontrol. Penghukum dan pembuat rasa bersalah ini kontrol dari luar, identitasnya gagal. Kemudian teman dan pemantau kontrol juga dari luar, identitasnya berhasil dan sukses. Kemudian manajer, identitasnya berhasil dan sukses, lebih menghargai diri sendiri. Kalau dari posisi kontrol penghukum, di sini guru berbuat menghardi, ya, menunjuk-nunjuk anak, menyakiti, kemudian menyindir seperti contoh tadi, ya. Dan hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain, ya, bahkan anak tersebut berbohong. Kemudian murid juga akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu, ya. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, guru berceramah, ya, kemudian datar wajahnya dan banyak mengatakan catat seharusnya kamu ini, itu. Kemudian anak lebih menyembunyikan, ya, kesalahannya, bila diawasi, ya, bila diawasi saja. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, ya. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis, ya, seperti itu kalau sebagai pemantau gurunya, ya. Misalnya saya terlambat datang sampai 100 baris misalnya. Kemudian identitas berhasil sukses ini manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari menstabilkan identitas, kemudian validitas kesalahan yang dilakukan anak, baru menanyakan keyakinan kelas dan menemukan solusi dari permasalahannya, ya. Ini 5 posisi kontrol. Nah, ini yang tadi ditampilkan oleh video tadi, pembahasan dari narasumber tadi. Pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Pembuat yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak. Ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini sebagai pemantau, ya, ujian atau penghargaan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, ya.
Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin serta memulihkan diri setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini yang manajer tadi ya. Segitiga restitusi. Ini dari bawah dulu, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita mengungkapkannya kepada anak-anaknya. Jadi bahwa Ibu Rehan, Rifat pernah melakukan kesalahan tersebut, manusiawi itu kalimatnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanyakan alasan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu ditanyakan agar ya apa yang dia inginkan tersebut kalau bisa tidak mengganggu orang lain. Tawarkan kepadanya. Kemudian nilai apa yang telah disepakati, ini keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini segitiga restitusi yang digunakan. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dari segitiga restitusi tadi, ini penjelasannya. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut. Validasi tindakan salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon yang dijelaskan tadi ke arah berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang saya telah validasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh lagi, ini segitiga restitusi yang telah dilakukan di kelas, ya, diterangkan oleh Rifat, ya, kemarin kelas 1. Ini Rifat. Ini skenario kasus 1. Jadi kami menerapkan ya contoh untuk segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan masuk ke
ya, bagi tadi sudah tertidur akhir, lama ini tertidur lipatnya. Ya, coba lipat. Sebelum kamu ikut pelajaran ini, biar juga masuk lagi. Nanti setelah tadi saat kita menunggu dulu ya. Rifat ini tertidur di kelas ya, tertidur di kelas sebelum pelajaran bahasa Indonesia sudah tertidur. Jadi pas kami masuk dia baru terbangun. Nah, pas ditanya Rifat ini rupanya dia ngantuk karena kejar tayang YouTube-nya. Dia kejar tayang YouTube-nya. Jadi tidurnya malam sampai jam 12 ya. Jadi disarankan oleh kami bahwa Rifat ini boleh di media sosial, boleh, dan melarang asal atur waktunya ya. Bisa pulang sekolah buatlah video, setelah maghrib atau asar uploadlah YouTube-nya, kemudian sudah isya belajar dan siang tidur. Nah, seperti itu. Jadi tidak mengganggu pola tidurnya dan tidak mengganggu belajarnya. Itu disarankan di dalam segitiga distribusi ini ya, tidak bersalah kedengaran suaranya karena tidak pakai mic waktu itu. Nah, ini terakhir Rifatnya meminta maaf ya bahwa nah ini tanggapan Rifat terhadap segitiga distribusi yang kami lakukan. Dan saya mendapatkan tentang kesalahan saya yang itu di kelas, saya merasa lebih tenang dan sadar itu kesalahan yang
besar apalagi saat belajar. Namun saya merasa tidak sama sekali karena itu saya untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih. Nah itu ya, itu boleh nanti remark ya, karena dia aktif di YouTube, boleh dikomentari di YouTube Ibu ya, nanti linknya Ibu kirim ya, karena sudah Ibu masukkan di YouTube ya. Ini kita lanjut lagi, ada ada lagi anak skenario 2, anak main bola. Ini selalu ya main bola di kelas ya, apalagi jam kosong ya, tidak ada guru. Nah ini anak bermain bola, 2 orang anak ya, 9A yang main ya, kami ngajar di 9B. Nah, 2 orang, Marcel sama Nopan. Marcel dengan Nopan sengaja tidak diajak ya, perwakilan ini saja itu ya. Kebetulan waktu main bola, saya di kelas 9B, buka pintu, saya yang terkena bolanya ya, tendangan bola dari anak tersebut. Nah ini segitiga restitusinya ya, segitiga restitusinya penerapannya ya. Pertama, anak tersebut diundang ke ruangan untuk ngobrol, kemudian biarkan dia menjelaskan apa yang dilakukannya tersebut ya, kenapa dia dipanggil. Kemudian anak-anak tersebut menjelaskan, dilanjutkan dengan Ibu yakin kalian pasti ada alasan mengapa main bola di kelas. Nopan, terus terang Bu, saya bosan di kelas kalau tidak ada guru, apalagi diberi tugas merangkum. Sudah dibaca dan ditulis lagi, itu pekerjaan yang membosankan bagi saya Bu. Kalau saya Bu, kata Marcel, tugas yang Ibu Rahma berikan telah saya selesaikan Bu, karena bolanya ditendang ke arah saya, kaki saya gatal Bu untuk menendangkan kembali bola tersebut. Nah, Ibu Susi berbicara lagi, Ibu ngerti di usia kalian masih tinggi bermainnya, apalagi kalau melihat bola. Tapi jika lagi jam belajar, kewajiban kalian belajar, dan jam olahraga baru main bola. Main bola di kelas itu tidak baik, tentu mengganggu kelas-kelas di sebelah dan teman kalian yang sedang belajar. Belum ada benda atau barang yang terkena bola dan hancur, bertambah banyak lagi ruginya. Untuk mengganti barang tersebut, seperti tadi ibu yang terkena bolanya, untung tidak apa-apa. Nah, lanjut dengan ditanyakan peraturan kelasnya ya, budaya positif di kelasnya. Kedua anak tersebut menjawab bahwa menghargai orang lain, yaitu ketenangan. Konsekuensi apa yang harus dipatuhi? Kata Nopan, minta maaf kepada Ibu Susi dan Ibu Rahma dan teman sekelas, mencatat kembali tugas yang diberikan Ibu Rahma dan mengumpulkannya. Kemudian anak tersebut sepakat dengan apa yang disolusikan atau disarankan tadi. Kemudian kedua anak tersebut diminta kembali lagi ke kelas. Kemudian kedua anak tersebut menjabat tangan dan meminta maaf. Nah itu terima kasih. Nah itu penerapan segitiga restitusi.
Ya, itulah
penyampaian pengibasan aksi nyata budidaya positif atau disiplin positif. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan tentang budaya positif, posisi kontrol yang kita gunakan. Jadi Pak Is manajer menerapkan segitiga restitusi. Jadi tidak lagi menggunakan 4 tadi, ya, hukum rasa bersalah, kemudian apa lagi siapanya tadi? Pemantau, ya. Terima kasih setuju untuk posisi dari sebagai guru kontrol itu harus posisi manajer. Namun menurut saya, kalau saya pribadi 55 itu harus berbeda. Tidak bisa kalau misalnya sekarang kita harus mendapatkan posisi manajer kan. Nah, ada kalanya posisi manajer pun itu pasti akan memenuhi kebenaran. Ketika posisi manajer yang menemukan kendala karena fakta itu lapangan yang kita temukan. Jadi kalau nanti di situ hanya disarankan, ya, tetap itu merupakan pilihan dari Bapak Ibu, bukan diwajibkan, disarankan. Ya. Boleh mau pilih 5-5-nya boleh, tapi lebih baik manajer pilih salah satunya. Kita coba dulu, mudah-mudahan ada bisa kita ubah posisi kontrol lagi seperti yang dikatakan Pak Isya. Hanya disarankan, tidak diwajibkan. Buahnya harus cukup lah. Ya, terima kasih atas responnya dari pengibasan ini. Kami cukupkan sampai di sini. Ya, kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.